Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, Bapak, sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Terjadi lagi kan? Akan terus terjadi ini. Akan terus terjadi. Orang Indonesia itu banyak yang belum dewasa di dalam beragama dan bernegara. Maka kenapa kemudian kita selalu teriak-teriak di sini? Ayolah, kita jangan kemudian alergi melihat tetangga, melihat orang lain, budaya yang berbeda, agama yang berbeda. Jangan alergi. Kita itu hidup di Indonesia yang faktanya beragam. Pahami fakta keragaman ini. Kemarin di Lumajang terpampang spanduk, tidak boleh mendirikan gereja. Aduh, yang baru terhangat nih, langsung dikawal sama bupatinya di Purwakarta. Pemkab Purwakarta bersama instansi terkait terpaksa menutup bangunan yang dipakai gereja di Desa Cigelam, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta. Sebelumnya, sempat ada insiden warga setempat menolak aktivitas keagamaan di bangunan yang difungsikan sebagai gereja. Ada instruksi bupati, hati-hati loh, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Disegel, urusan izin. Izin lagi kan. Gimana ini kita menyikapinya? Jadi bupati itu lebih tinggi daripada presiden ya, kebijakannya. Lebih tinggi daripada konstitusi ya. Luar biasa. Saya akan terus putar ya pidato Presiden Jokowi yang ini nih. Mumpung juga ketemu bupati dan wali kota mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati, hati-hati loh, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Jelas, itu perintah presiden. Anda lebih berkuasa daripada presiden. Pemimpin tertinggi di republik ini juga punya sikap yang begitu sangat bijaksana dan memahami fakta keberagaman. Anda di daerah seperti itu, di mana otak? Ini ada analisis yang begitu tajam dari
Pak Tua nih. Anda lihat nih. Kita lihat sama-sama nih. Telah terjadi lagi penolakan pembangunan gereja di desa daerah Lumajang, yaitu di Tempeh Tengah, Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kami sangat salut kepada para politisi, bahkan para gubernur, yang mana menolak kedatangan timnas Israel dengan dalih konstitusi. Sekarang kami pertanyakan, kalian semua cukup hebat, cukup luar biasa memperjuangkan saudara-saudara yang ada di Palestina dan jauh di sana dengan dalih konstitusi. Akan tapi saat ini kami pertanyakan, apakah penolakan pendirian rumah ibadah itu bukan melanggar konstitusi? Kami tunggu saat ini suara kalian-kalian yang sok bicara tentang konstitusi. Ayo, tuh yang selalu berbicara konstitusi, yang kemarin luar biasa belanya kepada Palestina, dalilnya kan, ya meskipun Palestinanya biasa aja, atas nama konstitusi, ini ada orang minoritas, ya, di Indonesia susah mendirikan tempat ibadah. Tempat ibadah bos. Tempat ibadah. Kenapa sih tempat ibadah orang lain mau mendirikan susahnya minta ampun? Kenapa? Ada apa dengan otak kita? Ada apa dengan keimanan kita? Atau karena tekanan massa sekelompok orang yang merasa so suci? Kalau pemerintah, nah kalau masyarakat, apa yang dikhawatirkan dari orang lain mendirikan tempat ibadah? Apa yang dikhawatirkan? Gak bakalan berkurang saya kira tugas dari Allah untuk Anda. Gak bakalan lalu kemudian Allah menyiksa Anda bila Anda membiarkan orang lain mendirikan ibadah, tempat ibadah. Gak bakalan. Justru kalau kita mau berpikir panjang, jadikan itu ladang untuk kita beribadah, untuk kita berdakwah, mengajak. Ayolah. Dewasalah, ayo. Ya, dewasa ya. Untuk yang pemerintah ini, Bupati Purwakarta. Aduh, nggak habis pikir saya. Izin katanya. Apalagi kalau pemahaman ibadahnya seperti orang Islam mungkin ya. Semua tempat, semua waktu bisa dijadikan sarana beribadah. Bisa dijadikan tempat beribadah. Karena kan ibadah di dalam Islam bukan hanya ritual yang 5 waktu. Apalagi NU satu kali lagi. Ada tahlilan, ada ziarah kubur atau segala macam. Tempatnya di mana? Apakah mesti di masjid? Kan enggak. Di rumah kadang-kadang. Sholatlah yang 5 waktu. Yakin selalu semuanya di masjid? Enggak. Kadang-kadang rumah juga dijadikan tempat sholat, tempat ibadah. Izinnya membangun rumah bukan membangun tempat ibadah. Maksudnya mari kita dewasa di dalam hari ini. Enggak bakalan Allah menyiksa kita gara-gara kita membiarkan orang lain membangun tempat ibadah. Gak mungkin. Santai aja. Lalu apa yang dikhawatirkan? Lalu apa yang membuat Anda seperti itu? Aneh saya, serius aneh. Landasan berpikirnya apa? Dalil berpikirnya apa? Hingga kemudian melakukan tindakan seperti itu. Apa? Saya yakin itu segelintir orang aja, segelintir orang yang nolak di Lumajang.
Kalau bupati nggak tahu tuh yang Purwakarta tuh. Karena tekanan massa atau gimana itu dia. Kalaupun kemudian belum mendapatkan izin, bantu Pak Bupati. Ibu Bupati ya perempuan. Bukan malah disegel, bantu agar mudah. Bukan disegel. Serius. Itu nggak elok saya lihatnya. Nggak elok kita melihatnya. Apalagi kalau kita balikan ke kita gitu loh, ke umat Islam. Kita kan di Islam itu ada langgar, ada musola, ada masjid. Mungkin yang mendapatkan izin itu ya masjid, musolanya banyak. Di setiap daerah, setiap RT, RW itu ya banyak musola. Dapat izin Kak? Bisa dicek, saya yakin banyak yang dapat izin. Itu tempat ibadah. Nah yang kayak gini itu jangan dipersoalkan gitu loh. Ngapain dipersoalkan? Ibu Bupati ngapain gitu loh Anda tutup itu? Ngapain? Gak elok dilihatnya. Oleh kepala daerahnya, pemimpin di daerahnya seperti ini gitu loh. Aduh, bagaimana rakyatnya tidak intoleran? Ini tindakan intoleran jelas. Apapun dasarnya, meskipun izin. Saya pastikan ini tindakan intoleran. Tindakan intoleran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya hanya bisa berharap untuk semua kekonyolan ini dihentikan. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.